Halo Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya kembali ingin berbincang terkait dengan masalah lambung, ya, gangguan gangguan perut, ya, lambung. Dalam hal ini adalah yang disebut dispepsia. Jadi banyak di antara teman-teman mungkin yang merasa bahwa masalah lambung ini menjadi salah satu masalah yang sering diungkapkan di dalam praktek sehari-hari, dan di antaranya juga banyak yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengapa gangguan lambung ini sangat sering ya berkaitan dengan masalah kecemasan. Ya, jadi di dalam presentasi yang nanti akan saya tampilkan di dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa pada dasarnya gejala-gejala yang berkaitan dengan dispepsia ini, ya ini kalau kita lihat problemnya itu banyak berkaitan ya dengan situasi yang terkait dengan rasa nyeri atau tidak nyaman yang terutama dirasakan di daerah perut bagian atas. Ya, ini biasanya lebih dominan mungkin dirasakan sebagai gejala apa ya? Eh, Kalau teman-teman mungkin bilang itu gejala nyeri ulu hati, ya. Jadi gejalanya bisa mual, ya, kemudian bisa muntah, ada kembung, cepat kenyang, ya, ada rasa penuh, dan ada juga gejala regurgitasi, ya, atau naiknya makanan dari kerongkongan, ya, dari lambung ke kerongkongan, ya, tanpa disertai rasa mual maupun kontraksi otot yang sangat kuat. Jadi biasanya ini seperti kayak orang GERD gitu, makanya dibilangnya jadi gastro reflux, ya, serta rasa panas di dada. Ini disebabkan karena asam lambung yang mengelukai atau membuat panas di kerongkongan. Nah, gejala dispepsia ini sebenarnya sangat banyak terjadi. Ya, kalau kita lihat gejala dispepsia ini hampir rata-rata ditemukan ya pada kondisi banyaknya gangguan lambung. Ya, kalau kita lihat itu lebih dari 60% kasus ya dispepsianya itu lebih adalah gangguan yang berkaitan dengan dispepsia eh, fungsional ya. Jadi kebanyakan masalah yang berkaitan dengan dispepsia ini memang dominan ya terkait dengan problem yang berkaitan dengan masalah di sistem saraf pusat. Ya, jadi ini kalau kita lihat tidak ada kelainan organik, bahkan sampai 70%. Kalau demikian, maka kita melihatnya ini problemnya lebih ke arah yang mana? Apakah misalnya karena kondisi di gastritis akibat infeksi Helicobacter, atau mungkin ada ulcus, sehingga memang kalau untuk kasus-kasus tertentu setelah 2 minggu tidak baik dengan pengobatan, maka biasanya kita gunakan pengobatan dengan obat-obatan yang biasa. Mungkin ada kasus dikaitkan dengan penggunaan yang kita sebut dengan empirik gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak baik, mungkin ada endoskopi. Nah, kalau kita melihat problem ini biasanya memang dikaitkan karena faktor-faktor tertentu ya. Biasanya tuh tadi kalau untuk functional dyspepsia itu memang lebih banyak faktor yang terkait dengan stres ya. Stres dan faktor-faktor psikologis ya, termasuk kecemasan, depresi, dan gejala somatisasi. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini ada orang yang sehat, ya teman-teman semua mungkin sebelumnya itu sehat-sehat aja ya badannya. Kemudian karena berbagai faktor terjadilah gejala-gejala ringan dari dispepsia atau gejala berat sekalipun atau sedang lah dalam hal ini ya, sebenarnya sedang dulu nih. Nah, gejala sedang dispepsia ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada faktor Helicobacter mungkin, ada faktor genetik bawaan, ya, ada faktor
visceral sensitivity ya, jadi memang lambungnya itu saraf-saraf lambungnya itu lebih sensitif, ada inflamasi ya, peradangan, mungkin juga terkait dengan makanan dan minuman yang biasa dimakan, dan ada faktor lingkungan ya, juga termasuk makanan. Tapi jangan lupakan ada faktor stres dan faktor psikologis. Menjadi lebih dominan dari kasus-kasus dispepsia ini yang harusnya kalau fungsional dispepsia itu ya, kalau kita berbicara dengan functional dyspepsia ini sebenarnya akan menjadi lebih berat kondisinya. Itu bukan karena faktor dari kaitannya adanya masalah berkaitan dengan luka ataupun ada problem. Sehingga ketika teman-teman itu melakukan endoskopi juga kan tahu ya bahwa ternyata endoskopinya itu tidak terlalu bermakna. Maka faktornya lebih kepada stres, anxiety, depresi, dan gangguan somatisasi atau yang kita bilang psikosomatik. Jadi faktor-faktor inilah yang lebih dominan menyebabkan masalah terjadinya dispepsia yang lebih berat lagi gejalanya. Jadi ini salah satu hal yang mungkin perlu teman-teman perhatikan gitu di dalam bagaimana kita menangani ya kasus-kasus ini. Kalau misalnya pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan, ada orang yang mengalami gejala-gejala dispepsia, ya tadi sudah dikatakan ada mual, muntah, kembung, rasa nggak nyaman di perut atas dan segala macam yang berkaitan dengan itu. Dan ketika ternyata di dalam pemeriksaan, ya mungkin dia sudah endoskopi ya setelah dia makan obat selama 2 minggu nggak ada perubahan, mungkin dia mau endoskopi, nggak ada perubahan yang berarti, maka kemungkinan bisa saja dia mengalami yang disebut dispepsia fungsional. Namun tadi sudah dikatakan, kalau misalnya sudah diberikan obat-obat seperti PPI, kemudian juga ada prokinetik, ya itu juga sangat sering membantu, tapi ternyata bisa tidak terlalu dominan membantu, maka mungkin juga perlu adanya obat-obatan yang berkaitan dengan gejala-gejala terkait dengan cemas maupun gejala depresinya. Ada beberapa dokter yang sudah mulai melakukan pengobatan itu dengan menggunakan obat-obat anti cemas ya. Tapi saya sarankan memang sebaiknya ya kalau untuk penggunaan anti cemas dalam jangka panjang lebih baik berkonsultasi ke dokter jiwa ya, karena memang lebih fokus dalam penanganan kasus-kasus gangguan cemas dan memahami penggunaan obat-obatan anti cemas itu dalam praktek sehari-hari. Kalau saya melihat kasus-kasus yang datang kepada saya, itu kebanyakan memang kronis ya. Jadi gangguan dispepsianya itu sudah lama, sudah kronis, dan ketika datang itu sebenarnya sudah mencoba mengatasinya dengan berbagai macam obat gitu ya. Namun ketika kita obati dengan obat-obatan anti cemas dan antidepresan, malah lebih membaik ya pada kasusnya. Ya cukup besar lah ya, hampir lebih dari 50% sampai 60% kasus seperti itu tuh membaik dengan bagus banget gitu hasilnya ya. Tentunya ini perlu sesuatu hal yang tidak bisa kita klaim sebagai yang mana misalnya ini pasti harus dengan antidepresan. Tidak juga, karena tadi teman-teman lihat sendiri ya bahwa begitu banyak faktor yang berkaitan dengan dispepsia fungsional ya. Tetapi stres dan faktor psikologis menjadi salah satu yang dominan terkait dengan kondisi yang gejalanya berat misalnya ya. Karena nggak ada apa-apa sebenarnya, kan endoskopinya bersih semuanya. Jadi kalau saya lihat begini, pengenalan dokter ini dan pengenalan pasien terhadap gejalanya itu menjadi sangat penting. Karena ke depannya cara kita mengelola ini juga akan memperbaiki kemampuan dari kita belajar untuk membantu diri kita sendiri. Ini penting ya teman-teman untuk memperhatikan hal ini, karena bagaimanapun sistem di dalam tubuh kita ini saling berkaitan di dalam sistem saraf pusat. Jadi sebenarnya tidak ada yang mustahil di dalam proses penggunaan obat-obatan yang saling berinteraksi untuk membantu pasien dalam mengatasi gangguan dispepsia fungsionalnya yang sebenarnya dasarnya adalah gangguan cemas dan depresi. Nah, tentunya juga untuk mengatasi cemas dan depresi tidak selalu harus dengan obat. Saya tahu banget, makanya kita selalu menekankan mantra kita bersama nih, ikhlas, sabar, dan sadar. Berbagai macam informasi terkait dengan ikhlas, sabar, dan sadar sudah ada di playlist di YouTube channel ini. Teman-teman bisa buka
dan bisa mendapatkan manfaat dari cara bagaimana kita melatih keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita. Selain daripada obat yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik. Karena inilah yang nantinya akan mempertahankan kita jadi orang yang jauh lebih baik lagi ke depan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita bersama untuk mengenal lebih jauh lagi terkait dengan dispepsia fungsional yang ternyata memang banyak dipengaruhi oleh faktor stres. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.